Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Oke, bagaimana keadaannya? Apakah hari ini sudah siap memulai pelajaran? Ibu harap kita semua sudah siap ya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum siap, sakit mungkin atau kurang enak badan, tolong katakan supaya bisa istirahat di UPS ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa kepada Allah agar semua kegiatan pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dan diberkahi tentunya ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sedikit bocoran ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Mungkin kata teks eksposisi ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Kita mungkin sering pernah mendengarkan di tahun-tahun kemarin pembelajaran bahasa Indonesia atau di tempat lain mungkin ya. Jadi, teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari pembentuknya paragraf ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya teks eksposisi ini akan membahas tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Bagaimana setelah mengetahui pengertian dari paragraf eksposisi atau teks eksposisi ini, mungkin sudah tidak asing ya, atau mungkin anak-anak semua sudah pernah untuk merangkai atau menulis teks eksposisi. Oke, selanjutnya yaitu apa sajakah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu mencangkup yang pertama yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua yaitu biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini mencakup 5W tambah 1H ya. Yang ketiga yaitu bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Jadi harus jelas ya apa isi dari paragraf tersebut. Yang keempat yaitu tulisan berisi fakta. Tidak banyak membahas tentang hal yang tidak penting seperti opini. Yang kelima yaitu membahas menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan dalam menulis teks eksposisi ini harus baku. Tidak boleh menggunakan bahasa sehari yang tidak baku seperti bahasa kerenka atau bahasa daerah ya. Selanjutnya yaitu bersifat netral dan objektif. Artinya ini tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Oke, setelah mengetahui apa saja ciri-ciri dan pengertian dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sajakah dan apa sajakah struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi tersebut itu ya mencangkup yang pertama yaitu judul. Judul, dalam membuat judul harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks tersebut tentunya ya. Tidak mungkin kan kita membuat judul jika di luar dari teks. Selanjutnya yaitu pertanyaan pendapat atau tesis. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penggunaan penulisan teks eksposisi agar penyampaian fakta dalam teks eksposisi itu semakin jelas ya. Yang ketiga yaitu argumentasi. Setelah topik pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pertanyaan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang nyata.
Umumnya bagian ini lebih dari satu paragraf karena selalu fakta dan data beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasan. Jadi contoh dan alasannya itu harus ada dan jelas ya. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini ada di paragraf terakhir biasanya, yang disebut sebagai paragraf penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat pada bagian tesis. Jadi itulah 4 dari struktur teks eksposisi. Jadi untuk selanjutnya jika kita mau menulis paragraf atau teks eksposisi, hal-hal inilah yang perlu diperhatikan ya. Dan insya Allah kita ke depannya kita akan mencoba untuk menulis teks eksposisi. Oke, setelah mengetahui struktur dari teks eksposisi, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui jenis-jenis dari teks eksposisi, karena jenis-jenis dari teks eksposisi ini mencakup beberapa macam ya. Yang pertama yaitu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf yang memaparkan mengenai definisi atau pengetahuan dari suatu topik. Pasti setelah mendengar pengertian dari jenis ini kita sudah tidak asing ya untuk mengetahuinya. Yang kedua yaitu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan-tahapan atau cara untuk mengetahui atau melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Jadi seperti tahapan-tahapan proses proses pembuahan buah atau apapun itu yang mencakup yang berisi tentang tahapan-tahapan atau proses. Yang ketiga yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks ini adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan tentang sifat atau kemiripan ya. Yang keempat yaitu teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan ialah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Jadi seperti itu, teks eksposisi laporan ini seperti menggambarkan tentang laporan atau penelitian tertentu. Yang kelima yaitu teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi ini adalah paragraf eksposisi yang berisi tentang ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tentunya. Yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi ini adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan atau suatu hal yang bersifat seperti pertentangan yang lainnya ya. Yang ketujuh yaitu teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Ini teks eksposisi jenis ini yang paling sering dan mudah untuk kita temukan ya, terutama di koran-koran atau di artikel-artikel. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Oke, setelah mengetahui pengertian, ciri, struktur dan jenis dari teks eksposisi, Ibu harap semuanya telah memahami ya. Jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya. Dan setelah mengetahui semuanya, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Pilih salah satu dari 8 jenis teks eksposisi ini dan buat
satu jenis teks atau paragraf eksposisi. Insya Allah dalam pertemuan kedepannya Ibu akan menilai bagaimana keterampilan anak-anak semua ya untuk menulis teks eksposisi ini. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan untuk sekian. Ibu harap semuanya anak-anak mengerjakan tugasnya ya, yaitu menulis teks eksposisi sebanyak 1 dari 8 jenis ini. Oke, Ibu harap semuanya paham. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat kelak bagi anak-anak semua ya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.